Kembali bersama kami pemirsa, ada informasi membanggakan yang ditorehkan seorang pemuda asal Jayapura, Papua, yakni Steve Mara. Sebagai kita simak bersama, ini dia Steve Mara yang baru-baru ini menjadi delegasi di Asia Youth International Model United Nations yang diselenggarakan di Putrajaya, Malaysia pada 25 hingga 28 Agustus 2019. Konferensi ini pemirsa menghadirkan pemuda dari seluruh penjuru dunia yang tertarik untuk membahas isu internasional dan mencari resolusi secara bersama. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta dari puluhan negara di dunia. Dalam konferensi ini, Steve Mara membuat position paper yang difokuskan pada pendidikan sebagai kunci utama negara-negara berkembang untuk meningkatkan ketahanan terhadap pemudanya. Nah, kita langsung saja mungkin ya ngobrol dengan Steve Rick Ellison Mara atau Steve Mara. Halo, delegates, apa kabar? Halo. Jadi begitu ya, kalau misalnya Model United Nations itu kita mewakili negara-negara sebagai delegasi. Kita sahabatnya Hello Delegates. Gimana? Kemarin di ini ya, Asia Youth International Model United Nations ya? Iya, benar. Itu awalnya gimana kamu bisa kemudian mendaftar di sini atau didaftarkan pada waktu itu? Pada saat bulan Januari ya, saya melihat ada informasi dari media sosial tentang Asia International Model Nation. Kemudian saya tertarik, ternyata kegiatan ini unik dan kegiatan ini menarik untuk saya ikuti karena saya di kegiatan tersebut saya melihat banyak pemuda-pemuda dari berbagai negara yang hadir di sana, kemudian membagikan ide mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga saya tertarik, saya mencari cara bagaimana agar saya bisa mengikuti kegiatan ini. Yang penting ikutan saja begitu. Yang penting ikut di sana. Berarti keberapa kali berarti ikutan MUN ini? Actually, this is second time. This is second time. Yes. The first time berarti di mana? Pertama kali saya mengikutinya di Tangerang. Di Tangerang. Itu Model United Nation Climate Change Conference. Oh, oke. Fokus UNCCC berarti ya di situ ya pada waktu itu. Nah, ini boleh dong ceritakan kepada pemirsa sahabat Indonesia sebenarnya MUN itu kegiatan mengenai apa sih? Model United Nation ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan. Ini seperti simulasi sidang PBB. Dilaksanakan sebenarnya Model United Nation ini dilaksanakan di berbagai tempat. Di Indonesia pun banyak yang melakukan. Tetapi kemudian yang kemarin saya ikut merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Asia. Tetapi tidak terbatas untuk Asia karena ini dari seluruh dunia datang, dari pemuda dari berbagai dunia datang untuk mengikuti simulasi sidang PBB ini untuk mempersiapkan pemuda untuk menjadi pemimpin di masa depan. Betul. Dan itu kemudian di dalam MUN kan dibagi menjadi beberapa ini ya, beberapa komite seperti layaknya di PBB ya. Nah, waktu itu kamu mewakili untuk komite apa berarti? Kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk UNDP United Nations Development Program. Wow. Dan kamu wakili negara? Negara Rwanda. Rwanda. itu pilihan kamu atau gimana? Sebenarnya saya memilih beberapa negara. Rwanda, saya memilih Amerika juga. Tapi kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk Rwanda ya mungkin. Nah, kemudian UNDP pada waktu itu kan juga pasti fokusnya kita bersimulasi untuk membahas suatu isu yang juga sedang trending juga pada waktu itu ya. Nah, isu yang diangkat waktu di UNDP apa tuh pada waktu itu? Khusus untuk UNDP, kita bahas tentang program-program yang mau kita lagi dilakukan oleh UNDP untuk ketahanan pemuda. Ketahanan pemuda pada waktu itu. Khususnya buat negara-negara berkembang. Nah, kamu kan sebagai orang Indonesia mewakili negara Rwanda di MUN dengan posisi di UNDP. Nah, yang kamu masukkan di dalam paper kamu apa tuh usulannya? Jadi yang pertama saya menulis di dalam paper saya tentang keterlibatan perempuan di dalam politik. Ini menarik untuk saya karena saat ini kita melihat bahwa di beberapa negara seperti Rwanda, perempuan memiliki peran yang penting. Ketika perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kemudian akan mengakomodasi pemuda, khususnya pemudi maksud saya. Jadi ketika pemudi kayak perempuan bisa mendapat kesempatan yang sama, saya rasa itu menarik untuk dilihat. Kesetaraan berarti kesetaraan ya, gender equality. Oke. Itu kan bisa berkira sampai sana tuh berarti apakah kamu ada pengalaman di Indonesia juga yang ingin kamu terapkan di MUN ini atau memang full semua dari hasil riset kamu aja? Itu dari hasil riset saya. Riset kamu itu ya. Tapi kamu bangga nggak kemarin? Saya sangat bangga menjadi salah satu delegasi di sana. Terus gimana tuh rasanya pada waktu kamu mengikuti yang kedua kali di UNDP di kemarin di IMUN ini? Apa yang kamu rasakan? Pengalaman apa yang menurut kamu paling berkesan di sana? Sangat menarik karena kita dipertemukan pemuda dari berbagai negara. Kemudian sharing ide, kemudian kita di sana bentuk blog,
Kita akhirnya ada terjadi sedikit persaingan antar blok. Negara mana yang paling banyak, blok mana yang negaranya paling banyak. Kemudian di sana kita harus menyampaikan kepada kita harus belajar untuk berdiplomasi, bagaimana kita dapat menarik negara lain untuk bergabung dengan blok kita agar blok kita resolusi yang kita tawarkan bisa diterima. Bisa gol gitu ya. Bisa goal. Seperti layaknya PBB ya gitu ya. Tapi kalau perwakilan kamu ini dari Indonesia ada berapa orang berarti di Aimun? Indonesia merupakan negara yang mengirimkan delegasi paling banyak di Aimun. Berapa? Sekitar 400-an lebih. Oh iya? Iya, dan banyak dari yang saya bangga dari Indonesia adalah banyak anak-anak SMA yang antusias juga untuk kegiatan Aimun ini. Betul. Iya, bahkan saya sekarang ini sudah S2 tetapi masih banyak adik-adik SMA. Saya merasa wah, dulu saya waktu SMA ngapain aja. Sudah ada. Itu banyak yang aktif-aktif sekarang begitu ya. Dan saya yakin adik-adik SMA ini di masa depan untuk Indonesia akan lebih baik. Oke. Persiapan kamu gimana berarti selama ini? Untuk persiapan sendiri jadi semenjak Januari saya daftar, kemudian saya sudah mulai persiapan. Ketika diumumkan hasilnya, saya lulus untuk mengikuti kegiatan tersebut. Saya mulai untuk menyusun position paper. Akhirnya position papernya saya goal dan bisa diterima di sana. Bisa diterima di sana ya. Nah, kemudian Steve, kamu kan sudah kemudian mengikuti MUN, kamu belajar juga menulis paper, kamu latihan juga speech seperti itu ya. Yang bisa kamu dapatkan, kemudian diterapkan di kehidupan kamu sekarang, pekerjaan kamu, di sekitar kamu itu apa? Pertama, saya belajar tentang diplomasi ya, tentang diplomasi. Kemudian ini akan mendorong saya untuk bagaimana cara kita untuk menyelesaikan konflik. Karena saat ini di Indonesia banyak sekali terjadi konflik dan konflik tersebut hanya bisa diselesaikan dengan dialog. Akhirnya kita tatap karena melalui kegiatan ini, ketika kita berdiplomasi dengan orang lain kita dapat melakukannya dengan baik. Kemudian kita melakukannya dengan baik, kemudian dialog, kita melakukan dialog. Nah, hal ini yang akan menuntun kita untuk bisa juga seperti itu ya. Tapi dialog seperti apa sih yang buat kamu diperlukan juga? Mungkin terlepas dari MUN, tapi kepada kita semua orang Indonesia satu sama lain. Dialog seperti apa sih yang kita perlukan agar tidak ada lagi percikan-percikan konflik itu muncul? Khususnya ini kayaknya pesan buat pemerintah juga sih. Boleh. Jadi dialog yang dialog yang diharapkan di Indonesia saat ini adalah dialog antara pemerintah dan masyarakat. Mungkin saat ini pemerintah sering melakukan dialog antar pemerintah, tapi tidak melakukan dialog secara langsung dengan masyarakat, tidak melakukan komunikasi secara strategis dengan masyarakat. Lintas lini berarti ya? Lintas lini ya. Sehingga masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat itu bisa terbuka dan pemerintah bisa tahu kebutuhan masyarakat secara langsung. Seperti itu. Oke. Besar, saya mau balik lagi ke MUN gitu ya. Kemarin kamu kan sudah S2 ya, Steve ya. Tapi satu angkatan kamu yang sama-sama S2 ada juga yang ikutan nggak ini? Ada juga? Iya, kebetulan saya dari Universitas Pertahanan. Ada salah satu teman saya juga dari Universitas Pertahanan dari Ekonomi Pertahanan. Oke, berapa orang? Satu orang. Satu orang juga. Terus nextnya mau ikutan lagi MUN pada? Iya, saya akan terus seperti itu ya. Pesan apa sih kamu pengen bawa dengan kamu aktif mengikuti kegiatan MUN, kamu aktif juga menyuarakan di berbagai macam media. Apa sih yang ingin kamu bawa pesannya? Khususnya buat pemuda ya, kita akan menghadapi era yang mungkin akan sangat sulit untuk Indonesia ketika pemuda hari ini, ketika kita bermalas-malasan, sehingga kita harus aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini untuk meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan ketahanan kita agar di masa depan, misalnya pada tahun 2045 nanti Indonesia emas, pemuda Indonesia sudah jaya, pemuda Indonesia sudah bisa melakukan sesuatu yang baik untuk Indonesia dan kita mulai dari sekarang. Tapi kalau ada yang bilang, aduh saya nggak pede mau ikutan MUN nih, gimana nih, aduh gimana, itu gimana, ada pesan nggak buat mereka? Ini bukan saatnya untuk nggak pede, kita sudah harus bangkit dari malasan kita, PD kita, karena semua yang hadir di sana pun sama dari berbagai negara pun kadang mereka juga nggak bisa, mereka juga bingung mau melakukan apa. Tapi ya itu semua tergantung dari kita. Kalau kita mau, dari kita mau ya kita bisa. Oke, next saya tunggu di Global MUN ya. Terima kasih untuk waktunya sama Bank Indonesia, pemirsa, dan kami usai jeda akan kembali dengan informasi yang tidak kalah inspiratif. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa, ada informasi membanggakan yang ditorehkan seorang pemuda asal Jayapura, Papua, yakni Steve Mara. Sebagai kita simak bersama, ini dia Steve Mara yang baru-baru ini menjadi delegasi di Asia Youth International Modeling Nations yang diselenggarakan di Putrajaya, Malaysia pada 25 hingga 28 Agustus 2019.
Konferensi ini pemirsa menghadirkan pemuda dari seluruh penjuru dunia yang tertarik untuk membahas isu internasional dan mencari resolusi secara bersama. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta dari puluhan negara di dunia. Dalam konferensi ini, Steve Mara membuat position paper yang difokuskan pada pendidikan sebagai kunci utama negara-negara berkembang untuk meningkatkan ketahanan terhadap pemudanya. Nah, kita langsung saja mungkin ya ngobrol dengan